Halo pemirsa UTV, saya Adisti Lestari. Dan saya Amalia Kusinet. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-442. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, Disti. Informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, pada Selasa 10 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan Recognition Current Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi atau RCC LSP. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F6 Universitas Gunadarma. Kegiatan RCC LSP bertujuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi aksesori. Seperti apa jalannya kegiatan ini? Berikut liputannya. Pada Selasa, 10 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan RCC LSP, yakni Recognition Current Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi, yang bertujuan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi asesor. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F6 Gunadarma. Kegiatan RCC LSP diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Profesor Dr. I.S. Margianti SEMM selaku Rektor Universitas Gunadarma, dilanjut dengan sambutan oleh perwakilan asesor dan dosen yang hadir. RCC LSP Universitas Gunadarma dilaksanakan selama 2 hari untuk memperpanjang masa lisensi asesor yang diikuti oleh 94 peserta. Kemudian terdapat 12 program studi, baik di jenjang S1 maupun D3, dengan total skema 20. Ketua LSP P1 Universitas Gunadarma yang hadir, Dr. Raden Supriyanto MSc, menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Acara hari ini adalah kegiatan RCC atau perpanjangan lisensi asesor yang diikuti oleh 94 peserta selama 2 hari. Nah, pesertanya itu terdiri dari kurang lebih ada 12 program studi, baik S1 maupun D3, dengan total skema yang dikerjakan itu atau dibuat itu sekitar 20 skema. Nah, yang ya itu kurang lebih dari 94 peserta itu 80% sudah RCC yang kedua, sementara 20% adalah RCC yang pertama. Baik Pak, untuk harapan kedepannya bagaimana Pak terkait dengan kegiatan ini? Ya, harapannya kedepannya RCC itu bisa berjalan lancar dan berguna buat LSP 1 dalam rangka memberikan uji kompetensi, artinya mensertifikasi mahasiswa agar mahasiswanya kompeten pada bidangnya, dan harapannya hasil kompetensi tersebut juga bisa diterima di industri sesuai dengan keperluan industri. Jadi standarnya kita menggunakan standar SKKNI yang memang sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Oke, ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan. Oke Kak. Oke Pak, boleh dijelaskan harapan kedepannya dan terkait dengan program kerja dari RCC ini sendiri? Ya, harapannya intinya dengan RCC itu artinya kita meningkatkan kualitas asesor agar nantinya juga bisa bertugas atau mensertifikasi mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang diujikan dengan baik. Dan ya, program kerja kita tiap tahun itu ada utamanya adalah mensertifikasi mahasiswa, ya seluruh program studi ya kurang lebih ada 6.000 ya, 6.000-an lah sesi ya setiap tahunnya yang kita sertifikasi dengan 43 skema yang kita operasionalkan gitu. Nah, harapannya nanti intinya mahasiswa-mahasiswa kita juga pada saat diuji itu kompeten, intinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diberikan oleh prodi masing-masing seperti itu. Dan tidak hanya kompeten, artinya lulus tepat waktu, kompeten, punya sertifikat, dan diterima bekerja sesuai pada bidangnya
kegiatannya masing-masing. Mungkin itu harapan ke depannya. Terima kasih. RCC LSP Universitas Gunadarma merupakan sebuah dedikasi untuk terus mengembangkan keterampilan praktis dan profesional untuk sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional. Dengan hadirnya RCC LSP, Universitas Gunadarma memastikan bahwa setiap lulusan tidak hanya memiliki bekal pengetahuan teori, tetapi juga kemampuan terukur yang diakui oleh industri. Para peserta dapat mengikuti berbagai pelatihan dan ujian sertifikasi sesuai dengan bidang yang diminati. Sertifikasi ini menjadi nilai tambah yang sangat penting meningkatkan daya saing mereka di dunia profesional. Melalui RCC LSP, Universitas Gunadarma berkomitmen untuk terus menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Dengan fasilitas yang lengkap dan terstandarisasi, RCC LSP memberikan berbagai jenis sertifikasi dalam berbagai bidang. RCC LSP Gunadarma juga menyediakan kelas untuk melaksanakan upgrading dan RCC asesor kompetensi. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan para peserta. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Revalia beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa IGTV, turnamen bola voli Gunadarma terus berlanjut. Pada Rabu 11 Desember 2024, turnamen voli Gunadarma memasuki hari ketiga dengan persaingan yang semakin ketat. Turnamen ini diselenggarakan di Sport Center Kampus H, Universitas Gunadarma. Dengan semangat juang yang tinggi, para pemain voli dari SMA sederajat dari Depok, Bogor, dan Bekasi saling memperebutkan tiket ke babak final. Seperti apa keseruan turnamen voli Gunadarma? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma kembali melanjutkan turnamen voli Gunadarma 2024 antara SMA, SMK, dan MA dari wilayah Depok, Bogor, serta Bekasi. Turnamen yang berlangsung sejak Senin 9 Desember 2024 kini telah memasuki hari keempat dari total 6 hari pelaksanaannya. Pertandingan hari keempat dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2024, bertempat di Sport Center Kampus H Universitas Gunadarma, Jalan Komjen Pol M. Yasin, Kelapa II, Depok. Pada hari keempat ini, sebanyak 16 tim voli putra dari berbagai sekolah di wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi berlaga dengan penuh tekad dan semangat. Pertandingan dibuka dengan pertandingan antara SMAN 4 Cibinong versus SMKN 1 Depok. Dilanjutkan dengan pertandingan antara SMAN 1 Cigudeg dan SMAN 7 Tambun Selatan. Tak kalah menarik dari pertandingan sebelumnya, pertandingan antara SMA Al-Nur Cibinong versus SMAN 2 Babelan berlangsung sangat ketat. Disusul pertandingan antara SMAN 1 Gunung Putri versus SMAN 13 Depok, setelahnya dilanjutkan antara SMKN Cikarang Barat yang berhadapan dengan SMAN 1 Tanjung Sari. Laga kelima mempertemukan SMAN 1 Kalapanunggal versus MAN 3 Bogor. Dilanjut dengan pertandingan antara SMAN 1 Citerep versus SMK Harapan Bangsa. Dan laga terakhir mempertemukan SMKN 2 Bogor versus SMAN 8 Bogor. Setiap tim tampil penuh semangat dengan strategi bertahan dan menyerang yang sudah disiapkan dengan matang. Sorak-sorai pendukung dari masing-masing tim membuat suasana di lapangan semakin hidup dan membakar semangat pemain. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Sahril Azmi SPD. Saya adalah pembina dan pelatih SMA Al-Nur Cibinong dan ikut turnamen di Universitas Gunadarma pada hari ini. Ya.
kira-kira apa sih persiapan yang sudah Bapak siapkan? Latihan apa? Apakah ada latihan khusus yang dipersiapkan buat teman-teman atlet? Oke. Untuk pertandingan di Universitas Gunadarma ini, kami melakukan latihan khusus untuk Gunadarma karena ada dua pertandingan dalam waktu yang sama. Saya sedikit kebingungan, akhirnya saya menurunkan dua tim 1 dan tim 2. Di sini saya turunkan tim 2, jadi persiapannya udah matang dan kualitas pertandingan di Universitas Gunadarma luar biasa. Pelajar-pelajarnya, SMA-SMA-nya semuanya berkualitas tinggi. Jadi persiapan kami untuk memenangkan pertandingan di Gunadarma telah kami lakukan sebulan sebelumnya. Lalu strategi apa nih yang Bapak siapkan? Ini kan ada strateginya. Ya, pasti. Kami mempunyai strategi ofensif dan defensif. Yang pertama kami terapkan posisi menyerang dengan kekuatan dua poin. Yang pertama dari open, kemudian dari quicker. Jadi kedua kekuatan ini akan membuat tim kami akan bisa mengunggulin pertandingan dan memenangkan pertandingan. Ya. Di sini ada 2 atlet ya. Ya. Kira-kira bisa diperkenalkan Bapak atletnya siapa aja Ya. namanya? Ini yang siapa namanya? Damar adalah dia seorang quicker. Ya, quicker dia berada di kelas 11 SMA. Ya. Dan ini Muhammad Fajar Setiawan, posisi sebagai open spiker. Kesannya ya belum maksimal karena tadi juga masih banyak receive yang masih kurang sempurna. Jadi toser juga ngumpannya juga kurang maksimal. ya. Menurut saya sih ngelawan Babelan lumayan ini agak melawan gitu ya, soalnya juga receive-nya bagus, cara permainan dia juga bagus, dan kita juga kekurangannya di receive aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tengku Ahmad dari SMA Negeri 1 Citerap sebagai pelatih. Ya, sebetulnya kami punya jadwal 3 kali seminggu. Ya, tapi mungkin karena turnamen ini memang juga tahunnya baru dadakan gitu ya Mbak. Kalau memang dari awal kita tahu ada turnamen ini, pasti kita lebih siap lagi. Nggak ada, kita biasa sparring sama sekolah lain itu aja sih sebetulnya. Bisa dikenalin ini 2 atlet? Boleh. Yang pertama sebelah kiri saya asisten coach ya, yang ikut membantu saya melatih anak-anak. Ini adalah salah satu siswa kelas 12 yang masih ikut dalam turnamen kali ini. Mungkin dari sekolah kita tuh selalu menunjukkan yang maksimal ya Kak. Kalau dari lawannya juga sangat bagus tadi. Jadi seru aja gitu kita mainnya juga. Mungkin kita saya nggak mau ngomong kekurangan dari lawan, kekurangan dari kita aja, karena kita juga masih banyak banget yang harus kita renovasi di dalam tim kita Kak. Turnamen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk memperluas pengalaman, menjalin interaksi, dan mempererat persahabatan dengan siswa dari sekolah lain. Hasil akhir pada hari keempat ini mencatat 8 tim voli putra sebagai pemenang, yaitu SMAN 4 Cibinong, SMAN 7 Tambun Selatan, SMAN 2 Babelan, SMAN 1 Gunung Putri, SMKN Cikarang Barat, MAN 3 Bogor, SMAN 1 Citerep, dan SMKN 2 Bogor. Tim-tim ini akan melanjutkan perjuangan mereka di babak perempat final yang akan digelar pada hari kelima, Jumat 13 Desember 2024. Saya Fatir Ahmad Fadila dari Tambun Selatan. Saya Pandu Putra Satria dari Bekasi. Saya Muhammad Rahsin Ajam dari Bekasi. Dari tim ini sih latihannya hampir seminggu ya, buat mempersiapkan ini ya. Ya, kurang lebih seminggu dapat 3 kali lah. Seminggu itu 3 kali. Kalau dari tim ini sih strateginya untuk menyerang dan bertahan itu sih.
Paling dimatengin lagi passingnya, diperbaiki lagi resipnya, servisnya, dikurangi kesalahan masing-masing sendiri aja. Menurut saya sih pertandingan hari ini kurang maksimal ya, karena permainannya masih ada minusnya sedikit, karena kita kurang komunikasi aja di permainannya. Turnamen ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antar sekolah sekaligus mendorong semangat kompetisi yang sehat di bidang olahraga, khususnya voli. Universitas Gunadarma juga berharap acara ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pembinaan generasi muda dalam bidang olahraga. Saya melihat di Universitas Gunadarma ini satu event yang sebenarnya kami tunggu dari tahun dulu ya, dari tahun 2000-an. SMA Al-Nur itu udah eksis di voli. Ya ada universitas swasta negeri yang sering kami ikutin sampai sekarang. Dan saya kaget Universitas Gunadarma mengadakan turnamen ini. Dan saya lihat pas kita masuk di sini luar biasa dan Gunadarma is the best. Gunadarma bisa mencetak usia-usia muda, remaja, SMA dan SMK menjadi pemain-pemain yang bagus karena fasilitasnya luar biasa dan udah mirip Proliga dan Livoli ini. Dan A+ untuk Gunadarma, Universitas Gunadarma is the best. Lanjutkan dan tahun depan kami akan merebut juara ini. Satu kata buat Gunadarma, luar biasa. Demikian laporan kali ini bersama saya Amiratul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program studi sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa Yuji TV, senang sekali saya Hamidah Tunisa dan saya Rizky Kopambudi dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 121 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是李杰沟， 我是Hanisya。 Pemirsa Yuji TV, episode kali ini kita akan membahas terkait dengan tradisi hutang pia saat perayaan festival musim gugur. Tradisi ini dilaksanakan bertepatan dengan festival musim gugur atau dikenal dengan nama lain Chongjiuqie. Tradisi ini dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia dan sudah berumur ratusan tahun lamanya. Betul sekali, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang meminta pia hoki. Hal ini dibarengi dengan sembahyang di kelenteng dengan meminta pia hoki kepada para dewa-dewi. Tradisi ini bermakna untuk berpikiran positif dan yakin rezeki akan terus berlipat ganda. Mari kita simak laporan dari Nur Kholiso berikut ini. 在中秋节期间，印度尼西亚的一些地区有一个具有数百年历史的传统，称为乌当比亚借用比亚，也称为比亚 hoki 或慈善比亚。这一传统是由祈愿者会众通过祈祷和八位向寺庙中的男生和女生借用比亚去供求来实现的，
并打算在第2年将其双倍返还。通常申请人会将回报比亚的初始面值从1倍增加到2倍，以此类推，直到达到9倍。相信这个传统会让我们来年的财富更加丰厚。巴布韦的程序是将2块木头扔成半圆形，每边必须不同一样折水。巴布韦中的含义和含义是：第一，如果一则开放而一则封闭，表示是或一比准。第二，如果两者都打开，意思是小或仍然平衡，可以再次进行问神明的游行。第三，如果两者都关闭，意味着未批准或未批准。在巴布韦期间，会众会许下心愿，并说出明年中秋祈福时要缴纳的金额。如果据说是10万卢比，并且经过神明的巴布韦批准，那么皮亚饼或月饼就可以拿走，并在明年支付给寺庙管理员。显然，明年还的债的意义就是带回家馅饼。这个传统意味着我们总是积极地认为我们的财富总是在增加，我们的财富不会减少，并形成我们更加努力工作的动力。圣殿的人们相信他们的财富一定会增加，因为没有固定的回报，更不用说减少了。这个传统意味着我们总是积极地认为我们的财富总是在增加，我们的财富不会降手，并形成我们更加努力工作的动力。Tradisi ini bermakna agar kita selalu berpikiran positif bahwa rezeki selalu berlipat naik, tidak ada rezeki yang turun, dan membentuk motivasi kita agar lebih giat bekerja. Benar sekali, umat kelenteng percaya bahwa rezeki harus naik, karena tidak ada istilah mengembalikan nominal tetap, apalagi berkurang. 对呀，圣殿的人们相信他们的财富一定会增加，因为没有规定的回报，更不用说减少了。Baik pemirsa UGTV, saya Hamidah Tunisa. Dan saya Rizky Kopamudi. Kita akhiri UG Nihao episode kali ini. Kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们UG Nihao的所有新闻内容。我是李杰公，我是汉尼霞，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-442. Saya Disti Lestari. Dan saya Amalia Kuswiner, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.